Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa tanggal 5 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG yang hari ini masih ditutup merah, minus 0,34% ke level 7.479. Bahkan tadi untuk IHSG sempat turun lumayan dalam ya, bahkan jebol support 7450, cuman ditarik naik lagi di sesi kedua ya, ditarik naik lagi untuk indeks IHSG. Untuk teknikalnya sih masih di sini, untuk supportnya masih di 7450. Semoga aja besok nggak jebol ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya udah mending wait and see aja dulu mungkin. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 4 November, sebenarnya untuk IHSG asnya udah nggak distribusi sebanyak yang kemarin-kemarin sih. Semoga tanda bagus, tapi keluar hari ini di BBCA sebanyak 100,7 M. Ya, selain di BBCA juga keluar di PANI setelah harganya naik ke resisten. Untuk saham PANI hari ini langsung dibanding turun dan ditutup minus. Kok ditutup minus? Minus berapa persen ya tadi untuk saham PANI, nanti kita cek ya. Tapi aslinya keluar 69,7 M. Di Telkom juga aslinya masih keluar 46,9 M. Di TPA SMGR juga hari ini aslinya keluar, harga sahamnya turun cukup dalam ini SMGR ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada ASII, INDF, Bank BRI hari ini aslinya masuk, semoga tidak bertanda bagus. Kemudian Bank Mandiri, Bank BNI juga aslinya net buy, walaupun secara nilai belum gede-gede banget ya, tapi semoga aja ya besok IHSG bisa hijau, karena kalau sampai jebol di bawah 7440 ya agak ngeri ya. Untuk support selanjutnya bisa ke 7350-an. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya, semoga aja bisa naik. Kalau naik resistennya sudah di 7560, cuman kalau masih merah ya mending jangan buru-buru entry untuk awal-awal market ya, apalagi kalau sampai IHSG jebol di bawah 7450, mending wait and see aja dulu. Oke, mungkin itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini nggak aslinya keluar ya. Harga sahamnya minus 0,48% ke area 10.375. Kalau secara teknikal masih sideways di area 10.400-an ya untuk BBCA ini. Kalau kita lihat transaksinya hari ini lebih detail, BBCA tanggal 4 November AKBK KZ ya, broker-broker asing keluar, tapi yang nampung juga asing sih, UZBRX ya, cuman secara nilai aslinya lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy, sebagian retail masuk. Untuk besok mungkin masih, kalau menurut saya sih mungkin masih sideways ya, di area 10.400-an kurang lebih di area situ. Kalaupun turun semoga aja nggak dalam-dalam banget. Mungkin seperti itu sih untuk saham BBCA, apalagi pendapatannya masih positif ya. Tinggal nunggu IHSG-nya aja mulai rebound, kemungkinan untuk BBCA juga ikut-ikutan naik ya. Kalau untuk tren besarnya masih bullish, jadi buat teman-teman yang mau entry sih disclaimer, kalau untuk jangka panjang ya sabar aja. Mudah-mudahan tahun ini atau akhir tahun bisa uji resisten setelah Fibonacci-nya di 11.400. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kemungkinan untuk besok ya mungkin masih sideways dulu di area 10.400-an kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini tadi sempat turun lumayan dalam ya. Sempat ke area supportnya lagi, cuman ditarik naik ya. Mungkin buat teman-teman yang ambil posisi tadi di area support ya lumayan floating profit ya. Walaupun ya agak nanggung sih untuk candlenya untuk hari ini ya. Masih cenderung netral. Untuk besok coba kita lihat, asingnya sih masuk, cuman belum terlalu banyak. Hari ini net buy sebanyak 66,8 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBRI hari ini yang masuk siapa, tanggal 4 ya. Untuk aslinya sendiri ada YU, BK, CC, RX, TP, DX ya, cukup banyak broker-broker asing yang masuk hari ini di saham BBRI, cuma secara nilai belum terlalu gede ya untuk kelas BBRI. Kemudian yang keluar ini untuk aslinya ada AKKZ, yang keluar masih asing juga sih. Untuk lokalnya sendiri net sell.
retailnya masih masuk ya, average down terus ini saham Bank BRI. Jadi ya mungkin untuk besok kalaupun turun semoga aja nggak jebol ini 4640 ya. Semoga aja sih seperti itu. Kalau sampai jebol di bawah 4640 soalnya support secara Fibonacci-nya lumayan dalam di 4100-an ya, agak ngeri kalau bisa ke area sini lagi. Tapi kalau menurut saya sih mungkin ya mudah-mudahan nggak jebol ya. Kita lihat aja untuk besok sih. Lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak terlalu rame, nggak ada yang akumulasi dengan jumlah yang gede-gede banget. Mungkin kalau IHSG-nya masih nggak terlalu bagus atau malah turun ya, semoga aja masih bisa bertahan di atas ini ya. Di atas 4640 itu udah cukup bagus kalau misal IHSG-nya masih merah. Cuman kalau IHSG-nya rebound ya mudah-mudahan untuk saham BBRI juga mulai naik sih. Untuk resistennya masih di 4990 dan beberapa hari terakhir ini mantul di area support ya. Ya ini kesempatan sih sebenarnya yang baru mau entry, yang belum punya posisi. Kalau entry di harga saat ini semoga aja peluang capital gain-nya lumayan gede ya. Semoga aja, cuman kalaupun sampai jebol di bawah 460 ya itu ini sih nggak ada yang tahu ya. Ya kalau untuk saham BBRI beranilah di hold ya. Tapi disclaimer yang penting sabar aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya, yang hari ini lumayan volatile, bahkan tadi sempat turun kemudian naik lagi. Bank Mandiri BMRI tadi sempat turun ya, mendekat menguji area support 6525, cuman dijaga naik dan ini close di resistennya ya. Jadi kalau ambil di support, taking profit di resisten udah dapat tadi ya. Di drop surplus naik lumayan tinggi 1,50%. Semoga aja besok bisa langsung hijau dan ada yang jaga harga di level 6750. Kalau langsung hijau, target price atau resistennya lagi yang balik lagi di 7075 untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Bank Mandiri asingnya masuk 55,5 M. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari ini tanggal 4 transaksinya didominasi oleh asing ya, asingnya netbuy, harga sahamnya naik. Market maker utamanya hari ini di saham Bank Mandiri ada YO, AK, ZP, ketiga-tiganya netbuy semua. Jadi semoga aja sih besok bisa langsung hijau. Tapi misal merah ya penting jangan buru-buru buat entry ya, nanti masuk lagi ketika mendekati area support kalau merah. Cuman kalau langsung hijau kan berarti ini untuk saham Bank Mandiri breakout dan mulai ngejar 7075. Kalau secara teknikal sih seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri, apalagi laporan kuartal 3-nya juga naiknya lumayan bagus sih untuk saham Bank Mandiri. Ya semoga aja besok bisa breakout, pantau aja di awal market gimana untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI juga hari ini naik lumayan tinggi 1% lebih, 1,92 ke level 52.300. Ya berhasil break lagi di atas 5250. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BNI hari ini juga aslinya masuk sebanyak 50,9 M. Kalau kita lihat lebih detail BBNI hari ini tanggal 4 November masuk sih ya, yang masuk didominasi asing ZPIO dan yang lokalnya net sell, retailnya sebagian keluar. Semoga aja besok bisa naik. Kalau naik target price-nya di 5.500 ya, mungkin buat teman-teman yang mau entry sih disclaimer ya, mudah-mudahan bisa naik. Kalau untuk swing kayaknya juga belum terlambat banget sih, ini masih di area support, nanti target price-nya ya di dekat-dekat 5.500-an. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham PANI. Ini yang harga sahamnya cukup menarik ya hari ini. Sempat naik lumayan tinggi, nyentuh resistennya. Mungkin buat teman-teman yang tadi nggak terlalu serakah dan sempat taking profit di resisten ya lumayan ya, diamankan profitnya. Soalnya gagal breakout turun ini untuk saham PANI. Turun bahkan sempat mendekati area support, tapi ada naik lagi ya. Untuk besok sih ya kalau turun semoga aja nggak jebol di bawah 16.300. Kalau secara tren ini masih bullish, bullishnya belum patah ya, walaupun hari ini di drop minus 1,15% setelah nyentuh resistennya.
Kalau kita lihat untuk transaksinya saham Pani hari ini tanggal 4 November, aslinya keluar lumayan banyak loh, 97,7 M. Sorry, 69,7 M. Kalau kita lihat untuk saham Pani, kira-kira siapa yang nyangkut di atas XL ya, sebanyak 49,7 M. Kemudian YP, PD, SQ, XI. Ya kalau kita lihat nilainya sih cukup gede ya. Apakah retail masuk dengan jumlah yang banyak ya? Kayaknya sih semoga aja enggak ya. Cuman ini broker-broker lokal sih, dana lokal nih yang masuk XL, YP, PD, SQ ya, dan yang keluar asingnya ada CC, AK, BK keluar. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Harga sahamnya sempat naik sih, nyentuh resisten cuman turun. Semoga aja besok nggak jebol ini 16.300, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu support selanjutnya lumayan dalam, balik lagi di 14 ribuan ya. Jadi yang misal sempat ambil posisi, sempat plotting profit cuman nggak sempat taking profit untuk hari ini ya, semoga aja besok naik. Cuman kalau turun ya kalau mau diantisipasi ini sih, kalau jebol di bawah 16.300 ya, kalau mau diantisipasi. Kalau enggak ya disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini trennya sih masih bullish ya, bullishnya belum patah. Mungkin seperti itu sih untuk saham Pani. Nah kalau sampai jebol di bawah 14.000, nah ini yang perlu hati-hati sih, soalnya kalau sampai jebol 14.000 ada potensi mulai bulishnya patah ya. Jadi mungkin sideways dulu atau bahkan bisa bearish. Jadi pantau aja level 16.300 misal di awal market merah, cuman kalau langsung hijau disclaimer ya buat teman-teman yang mau trading atau scalping yang lagi. Buat trading scalping udah profit lumayan 3-4% diamankan aja ya untuk saham seperti Pani, apalagi harganya udah di pucuk, cari aman. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham CTRA. Ini yang harga sahamnya juga merah, bahkan lumayan dalam ya. Saham CTRA, P1 itu hari ini turunnya lumayan dalam, 3,55%, 3,52% ke area supportnya 1235 pas ya. Setelah kemarin gagal jebol, hari ini langsung merah dan nyentuh support selanjutnya di 1235. Hati-hati aja untuk besok ya, misal untuk saham CTRA masih merah bisa ke 1205, 1205 itu area support selanjutnya untuk saham CTRA misal besok merah. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, CTRA tanggal 4 asingnya sih masuk ya, 8,9 M. Coba kita lihat siapa yang distribusi. Hari ini tanggal 4 secara keseluruhan yang distribusi itu PP ya. PP-nya sih lokal, 100% jualan, cuman asingnya nampung ya. Semoga aja besok bisa mantul naik. Kalau kita lihat dari kemarin Jumat, coba ketika harga sahamnya juga merah, LG yang jualan ya kalau hari Jumat kemarin, tapi asingnya nampung sih sebagian, untuk hari ini juga nampung ya. Mudah-mudahan sih ini koreksi-koreksi wajar ya, mungkin kesempatan buat teman-teman yang mau ngoleksi lagi untuk saham CTRA. Kalau mau nyicil-nyicil sih ini koreksinya udah lumayan dalam ya untuk saham CTRA. P1 itu udah koreksi lumayan dalam, BSDE pun juga koreksi ya. Ya mungkin kalau sampai The Fed menurunkan suku bunga lagi, BI juga ikut-ikutan angka suku bunganya ya, mudah-mudahan itu berdampak positif lagi nanti untuk saham properti ya khususnya. Mungkin seperti itu sih untuk saham CTRA. Pantau di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau disclaimer, kalau langsung HK nanti target price-nya di 1270-80an ya. Jadi lihat aja di awal market gimana. Oke, itu untuk saham CTRA. Selanjutnya kita akan cek saham P1. P1 juga turun, bahkan tadi sempat nyentuh area supportnya ya, cuman masih dijaga di atas 450. Semoga aja besok nggak jebol. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu agak lumayan dalam sih. Kalau secara Fibonacci-nya supportnya bisa ke 420. Agak ngeri ya kalau bisa ke area sini. Ngeri buat yang ambil pas di atas dan floating loss ya, tapi yang belum punya posisi malah seneng ini kalau sampai P1 bisa ke 420-an lagi. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini P1, apakah ada yang nampung? Asing nampung 1,9 M aja net BSI, dan hitungannya nggak terlalu ramai untuk saham P1. Menarik sebenarnya ya, secara fundamental juga bagus.
P1 hari ini tanggal 4 secara keseluruhan didistribusi sih oleh LGBB yang jualan lokal. Ya, didistribusi oleh lokal, aslinya nampung, cuman lokalnya lebih banyak ya jualannya, jadi harga sahamnya turun. Untuk besok masih pantau level 450, semoga aja nggak jebol ya. Bisa bertahan di atas itu udah lumayan bagus sih untuk besok kalau lihat transaksi hari ini. Mungkin seperti itu untuk saham P1. Kalau sampai jebol di bawah 450, mending wait and see aja dulu. Yang udah punya posisi floating loss, ya jangan buru-buru buat average down ya. Kalau di hold pun lumayan berani sih sebenarnya untuk saham seperti P1. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham P1. Resistennya lumayan tinggi, ada di 478. Oke, itu untuk saham P1. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini tadi sempat turun lumayan dalam, uji area support, cuman ditarik naik lagi ya. Mungkin buat teman-teman yang ngikuti ASII ya lumayan ya. Misal tadi ambil di area support, naik, nahan floating profit, dapat floating profit ya. Untuk besok semoga aja naik. Kalau mau TP ya mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di area supportnya ini ya. Tadi kan nyentuh level 5000 untuk saham ASII. Ya kalau ambil di 5000 lumayan. Besok kalau naik, misal di 5175 berat buat breakout atau gagal breakout diamankan aja. Nanti ambil lagi ketika harga di bawah kalau untuk swing ya. Atau trading lah. Tapi kalau bisa breakout di atas itu ya bagus sih. Kita lihat untuk besok. Untuk hari ini sih aslinya masuk lagi di saham ASI sebanyak 81,8 M ya, cukup banyak. Dan kalau nggak salah yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ASII. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham ASII hari ini tanggal 4 AG, YU, BK, ZP masuk ya, dan mereka broker asing. AG 100% buy, CC, YU juga kalau kita lihat antara nilai transaksi dan nilainya nggak terlalu beda jauh, jadi mudah-mudahan masuk untuk jangka panjang ya. Dan lokalnya distribusi AZ ya, keluar 46,3 M, mungkin ini yang bikin tadi turun sampai ke area support. Untuk besok sih yang masih pantau level ini sih kalau naik 5175, semoga aja bisa breakout buat teman-teman yang mau entry. Agak nanggung kalau di level 5125, tapi disclaimer ya, bagusnya ya tadi itu ketika berada di area support. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham MLPL yang hari ini juga turun lagi nih, cukup dalam, open gap bawah ya, bahkan di awal market open gap bawah, naik, nutup gap, habis itu langsung dibanting turun dan sempat uji support 148. Ini support kuat untuk saham MLPL, semoga aja besok nggak jebol. Cuman perlawanannya nggak terlalu kuat untuk hari ini ya, setelah nyentuh area supportnya ini dikit ini perlawanannya, dan close di 150. Jadi untuk besok masih pantau area-area sini sih. Kalau misal langsung di kamera, jangan buru-buru buat masuk ya, apalagi untuk trading kurang direkomendasikan sih kalau misal merah ya. Tapi disclaimer sih, kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini MLPL aslinya net sell 400-an juta. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham MLPL hari ini didistribusi sih, dan bagian ini keluar sebenarnya. Aslinya sendiri net sell ada BB distribusi 5,5 M, untuk lokalnya sendiri ada AZ, YB, XL yang keluar lumayan banyak ya. Ya untuk besok lihat di awal market sih, kalau langsung jauh disclaimer buat teman-teman yang mau trading, cuman antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 148 ya. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 148 ada potensi mulai bearish untuk saham MLPL. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MLPL ya. Kembali ke disclaimer. Coba kita update ya, ini untuk area support dan resistenya. Ini kurang pas soalnya kalau yang tadi cari target price ya, ini cari area support kira-kira ke level berapa. Ya di area sini sih 146 148 ya, masih sama. Jebol di bawah itu support selanjutnya di 12130. Oke, itu untuk saham MLPL. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini juga tadi sempat turun, nguji area support cuman dijaga dan mantul naik ya. Turun naik walaupun cuma di drop surplus tipis sih 0,33%.
ke level 1525. Untuk besok kalau langsung naik ya target price-nya di 1620, cuman kalau merah ya di sini lagi untuk supportnya ya 1480-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Antam hari ini sih aslinya netbuy tadi kalau nggak salah ya, netbuy 43M lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Antam hari ini tanggal 4 di akumulasi ya, sebenarnya ini kita bisa lihat bareng-bareng diakumulasi oleh AK versi asing sebanyak 23,3M, kemudian CC versi asing masuk 15,9M, ZP BK versi asing juga masuk. Untuk lokalnya sendiri net lokalnya jualan, aslinya masuk. Semoga aja besok bisa naik sih, mungkin buat teman-teman yang tadi ambil di area support, kalau besok naik target price-nya yang pertama tadi 1625an ini sekiranya berat buat breakout mending diamankan aja ya untuk saham Antam, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang harga sahamnya masih bertahan di atas, tadi bahkan sempat naik lumayan tinggi ke 408 ya, cuman turun lagi, masih gagal breakout untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BRMS hari ini tanggal 4 asingnya sih masih berani masuk ya dengan jumlah yang lumayan banyak ini untuk saham BRMS. Kalau kita lihat lebih detail ada AK yang akumulasi 73M, walaupun AK ini cenderung trading ya untuk hari ini karena nilai transaksinya 205,8M dan netbuy 66,7. Kalau kita ikuti beberapa waktu terakhir AK ya yang cenderung masuk ini di saham BRMS. Kalau kita lihat dalam satu bulanan terakhir dari bulan lalu tanggal 1 AK cenderung akumulasi udah netbuy cukup banyak 237M dan sampai hari ini masih nambah muatan sih untuk AK di saham BRMS. Kalau breakout ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya. Kalau bisa breakout di atas itu secara teknikal target price-nya lumayan tinggi, ada di 480-an ya, 484 486 ya, itu resisten selanjutnya untuk sampai RMS misal bisa breakout. Soalnya ini secara trend bullish sih, dan kalau kita lihat polanya naik kemudian sideways breakout, ini naik ini sideways ya. Kalau masih terus diakumulasi ya nggak menutup kemungkinan breakout dan kejar 486, tapi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Pantau level 386 ASEAN untuk besok Selasa. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini naik lagi. Ini untuk saham Adaro ya, setelahnya nguji area support naik langsung ke gas loh. 2 hari terakhir ini lumayan tinggi. Hari ini naiknya 3%-an lebih ya, cuman ya amannya nggak terlalu aman sih kalau mau entry di harga 3930, kurang aman ya. Amannya kemarin itu pas dekat area support. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Adaro apakah masih ada potensi naik nguji resistennya. Hari ini aslinya masuk 11,2M, walaupun sebagian naiknya keluar ini untuk saham Adaro. Aslinya tanggal 4 untuk hari ini. AKYUZP ya, untuk transaksinya didominasi oleh lokalnya ada yang akumulasi NI 41,8M, DH 28,2M, ZP 10,01M, dan asingnya pun netbuy walaupun ada BK yang jualan cukup banyak ya. BK jualan 22,1M loh, lumayan banyak, cuman yang nampung AKYUZP sebenarnya kurang bagus sih untuk transaksi asing nanti di saham Adaro. Soalnya BK ini lumayan banyak ya keluarnya, walaupun yang nampung asing juga sih, cuman kan brokernya banyak. Untuk lokalnya sendiri akumulasi, mungkin itu yang bikin naik ya, diakumulasi oleh lokal. Nah, buat teman-teman yang mau entry, kalau untuk trading atau swing agak beresiko ya, tapi kalau untuk jangka panjang juga kayaknya agak beresiko juga. Disclaimer sih yang tetap masih mau hold, dan kalau mau entry juga disclaimer kalau tujuannya untuk dividen ya. Untuk resistennya masih di 450 dan supportnya masih mendekati 3500-an ya, itu area supportnya. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau besok naik ya seperti ini, untuk skenario naik, kalau breakout koreksi turun ya, jadi agak nanggung ini kalau mau entry udah deket area resistennya, tapi disclaimer.
Oke, itu untuk saham Adaro mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.